Iya diskusi bang. Silakan bertanya bang sampai abang mualaf bang. Nanya terus pokoknya. Lanjut. Sampai mualaf. Oke, boleh. Halo Pak. Iya silakan. Pak Hos. Ya, bolehkah tadi saya konfirmasi ayatnya dari mana Pak yang disebutkan tadi? Matius 23 ayat Nomor 15. Hah? Matius 15 ayat 20. Matius 23 15. Matius 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Silakan. Dan baik. 15. Oke Pak. Jadi tadi memang saya di sini kan mengikuti juga untuk mencerahkan juga ya, sebenarnya jujur saya bukan pendeta juga, saya jemaat biasa. Enggak apa-apa bang. Saya jemaat biasa, tapi setelah mengikuti ini saya juga butuh pencerahan sebagai perbandingan, sebagai apa namanya, di mana kita juga saling berinteraksi begitu ya. Siap bang. Untuk bagian ayat itu untuk ditafsirkan lagi itu sebenarnya perkataan Tuhan Yesus ya, yang ditujukan kepada para ahli Taurat, pada ahli-ahli Farisi, dan itu di zaman itu kejepit. karena memang pada saat itu memang Suaranya dikuatkan Sorry, sedikit Pak, itu bang. dari saya. Iya tadi kejepit kayaknya anjingnya itu. Suaranya dikuatin bang. tadi Iya. kan diminta tanggapannya. Terkutuklah dan celakalah hai kalian ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, betul ya? Iya. Nah itu terjemah yang saya pahami. Ini menurut yang saya pahami di dalam iman saya. Itu ditujukan pada para ahli Taurat yang pada saat itu mereka memang mengerti tentang Taurat itu isinya, tetapi tidak melaksanakannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, celakalah kalian yang sudah menerima Taurat itu, sudah memahaminya tetapi tidak melaksanakannya. Siap Pak Sucat. Jadi ini mohon maaf Pak Sucat, karena catatan saya hilang. Catatan saya selama Sensei menjelaskan pada waktu itu hilang. Saya cari-cari dari tadi nggak dapat. Jadi saya persilahkan Sensei. Silakan Sensei, dijabarkan Sensei. Hilang catatannya Sensei. Mohon maaf nih Sensei. Hilang catatannya. Dia pakai gaya samin nih, Bang Nepos pakai gaya samin. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Jadi gini Bang, ketika Yesus berbicara tentang orang Farisi ini, itu Yesus sedang ngajar. Dia tidak sedang kemudian ngajar di tempat umum, tapi itu hanya di internalnya, yaitu murid-muridnya. Muridnya diminta agar waspada, jangan mengikuti pola kehidupan keberagamaan orang Farisi, di mana orang Farisi selalu menjual Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Lalu kemudian di Matius 23 di data 15-nya ini, Yesus seketika menunjuk oknum. Celakalah engkau. Engkau di sini adalah oknum. Oknumnya pertama orang Farisi, kedua orang ahli Taurat, yang ketiga orang munafik, keempat menyeberangi lautan, kelima menjelajahi daratan, keenam mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya, tetapi menjadi orang neraka. Dan indikasi kuatnya adalah orang ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Maka muncul pertanyaan, siapa orang Farisi yang keluar dari Yahudi Yerusalem menjajakan agama, dan agamanya itu sudah pasti bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena kenapa? Pengikutnya agama tersebut adalah orang neraka, dan ciri-cirinya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, siapa oknumnya dan apa agama yang didirikan oleh orang Yahudi ini, oleh ahli Taurat ini, oleh orang Farisi ini?
Ini yang perlu kita cari. Siapa orangnya, nah apa agamanya? Silakan. Oke, baik. Jadi untuk menerjemahkan itu lebih lanjut, memang kita harus melihat kepada tadi bahwa itu konteks bagian yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus baik di dalam Matius 23 dengan Matius 15 tadi. Itu merujuk memang kepada para ahli Farisi. Tetapi untuk oknum ini, kalau oknum yang dimaksudkan oleh itu, saya tidak menafsirkan lebih lanjut. Siapa oknumnya? Siapa oknum yang dimaksud oleh Tuhan? Tidak dijabarkan kepada oknum pribadi siapapun di situ. Tetapi kalau memang konteks pengajaran itu ditujukan kepada para ahli Farisi dan ahli Taurat, saya pikir ini adalah finish. Ini sudah jelas. Begitu. Ya, baik. Kalau seingat saya dan setahu saya bahwa orang ini, indikasi ini kuat sekali merujuk kepada Paulus. Ya, kenapa? Karena Paulus memenuhi seluruh kriteria yang terdapat di dalam Matius 23:15. Alhamdulillah catatannya sudah dapat ya. Nah, salah satunya apa? Misalnya di dalam Filipi 3, chapter number 3, verse number 6, right? Nah, di sini katakan bahwa Paulus seorang ahli Taurat. Syarat pertama sudah terpenuhi ya. Tetapi dia justru membatalkan hukum Taurat. Itu udah jelas ya. Dia membatalkan hukum Taurat. Lalu kemudian ada di situ tertulis orang munafik. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus 20. Sorry Pak, saya potong sebentar Pak. Saya potong. Ya, kenapa itu dipotong? Boleh Kenapa itu? ditunjukkan ya, maksudnya saya interupsi bentar, mohon maaf. Siap. Boleh langsung di-clearkan supaya saya juga paham. Karena memang saya mungkin kurang ini. Boleh langsung ditunjukkan di bagian mana Paulus membatalkan Taurat itu sendiri. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Boleh sedikit sebentar ya Bang Neflos. Panciku hilang. Ya, Monitor. perkenalkan saya Panciku hilang dari Pondok Asaiton, Pak. Aduh, astagfirullah. Bang Indra itu. Ya Allah, Indra Mose, Bang Indra. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Oke, Galatia 3 ayat 13. Oke, silakan boleh dilanjutkan dulu, Pak. Iya, silakan Sensei. Jazakallah khair. Oke, boleh dilanjutkan yang tadi ini. Oke. Sorry. Menurut Bapak kan merujuk kepada Paulus, ya. Tadi kan merujuk kepada Paulus dengan kriteria Bapak tadi, boleh selesaikan penjelasannya. Iya, jadi gini, saudara saya. Satu-satunya orang Farisi yang mendirikan pengajaran di luar daripada Yerusalem, di luar daripada pengajaran orang-orang Yahudi, yang berasal dari orang Yahudi, yang pengikutnya sampai miliaran, dan jelas sekali membatalkan perintah-perintah Tuhan. Dan yang kemudian Suaranya putus-putus. Enggak, aman. Suaranya aman, clear, very clear. dan 2 kali lebih jahat. Contoh, orang-orang Farisi disebut jahat oleh Yesus, tetapi orang Farisi tidak ada yang menuhankan Yesus. Nah, oknum ini yang disebut orang Farisi mengajarkan orang-orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat. Jadi pengikut daripada orang Farisi ini melakukan satu prosesi keagamaan yang mana sangat-sangat akurat, 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kalau orang Farisi, kegemaran mereka ketika mereka duduk di kursi Musa, mengajarkan orang-orang untuk melaksanakan Taurat, tapi mereka tidak melakukan Taurat. Itu kejahatan orang Farisi. Kejahatan orang Farisi ini pengikutnya 2 kali lebih jahat. Sudah tidak melakukan hukum Taurat, malah kemudian membantai hukum Taurat itu dan melakukan tindakan yang semua melanggar hukum Taurat. 2 kali lebih jahat. Yang tadinya jangan ada ilah lain, membentuk ilah baru dalam rupa manusia. Nah, kalau saudara bisa menemukan atau menunjukkan satu orang Farisi yang mendirikan agama selain daripada Kristen, siapa oknumnya dan apa agamanya? Tapi kalau tidak,
maka saya katakan Paulus masih menjadi pemain tunggal di sana, nggak ada yang lain. Dan Andalah kemudian yang disebutkan pengikutnya yang 2 kali lebih jahat. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih untuk apa yang Bapak utarakan. Pertama, saya mau bilang begini, ini yang saya pahami dari sisi iman saya adalah membaca Bible itu harus menyeluruh. Tidak bisa saya memanggil penggalan satu lalu menghubungkan dengan penggalan yang lain. Nah, tadi kalau Bapak merujuk ke Galatia 3 ayat 13 ya. Salah satu kriteria Paulus itu membatalkan Taurat. Sebenarnya ya, Taurat itu tidak dibatalkan oleh Paulus. Taurat itu tetap menjadi ajaran, tetapi penggenapannya adalah Kristus. Nah, itu yang ada dalam pemahaman iman saya. Nah, kalau merujuk kepada siapa ahli Farisi yang atau misalnya oknum yang tadi dimaksudkan itu adalah Paulus, itu adalah konsepnya Bapak atau konsep yang Bapak bangun untuk merujuk kepada oknum itu. Tapi dalam ajaran Kristen, apa yang diajarkan oleh Paulus, karena dia adalah saksi dari Kristus, dia melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Kristus, dia bersaksi baik, itu menggenapi kembali apa yang ada di dalam Taurat Tuhan, apa yang di dalam pengajaran kitab Taurat. Jadi untuk mengindikasikan bahwa Paulus membatalkan ajaran Taurat, kemudian dia menciptakan kepercayaan dan sebagainya, itu sebenarnya konsep yang salah. Itu menurut iman saya, Pak. Itu yang saya paham ya, Pak. Makasih. Oke, jadi gini, inilah paparan-paparan saudara yang membenarkan bahwa pengikut daripada orang Farisi itu 2 kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri. Coba Anda lihat. Anda mengatakan Paulus tidak membatalkan. Padahal nyata-nyata orang Kristen ini bukan praktisi Taurat. Lantas Anda mengatakan bahwasanya Yesus menggenapi dengan cara mati di atas tiang salib. Ini ajaran dari mana coba Anda dapatkan? Hukum Tuhan digenapi, dalam kurung dihapuskan, dibatalkan. Sementara Yesusnya datang setitik. Kalau tidak dibatalkan berarti Anda praktisi Taurat. Bukan masalah praktis, Pak. Ini bukan masalah praktis. Begini masalahnya gini Pak. Masalahnya gini. Jangan engkau mengikuti orang Farisi. Mereka selalu menjajakan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Baca Matius 23, Pak, satu perikop. Makanya muncul kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi ini. Nah, sekarang apa bedanya orang Farisi dengan Anda? Anda mengaku Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Paulus tidak membatalkan, sehingga kami orang Kristen masih melakukan. Yakin? Orang-orang Farisi, Pak, tidak pernah mempertuhankan Tuhan menjelma menjadi manusia. Bagaimana dengan Anda? Mana parah itu? Anda parah daripada orang Farisi. Coba, sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mereka mempertuhankan manusia. Ya, silakan. Baik, ya. Jadi kalau misalnya tadi Bapak melihat kepada apa yang dikatakan oleh Kristus, ajaran Kristus dalam Matius 3 ya, tentang Tuhan mencekam ahli Taurat dan ahli Farisi, itu kita harus melihat kepada konteks itu. Konteks pada saat pengajaran itu diarahkan untuk mana. Jadi kalau untuk mengerti Injil Bapak, di dalam ilmu, di dalam yang kami imani dan kami pahami, tidak semerta-merta kita langsung mencopot dan memahaminya sesuai dengan ini. Kita harus bisa memahami Alkitab secara menyeluruh. Sehingga kalau misalnya kita mau lihat keterkaitannya, memang betul Tuhan Yesus mencekam ahli Farisi, ahli Taurat tentang ajaran, bahwa boleh menunjuk apa yang harus dilakukan dalam hukum Taurat, tetapi mereka melakukannya dengan kesungguhan hati. Itulah yang oleh Kristus pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang oknum dari Paulus itu membatalkan, kemudian Paulus yang tadi Bapak merujuk bahwa dia ini adalah salah satu yang
Pak, mohon Melawan disingkat saja kepada Pak. Pertanyaan dari Sensei Zuma, mohon disingkat saja. Apakah Kristen hidup dalam hukum Taurat atau tidak? Itu tadi Pak pertanyaannya. Biar nanti jelas kita bisa merujuk nanti kepada tema kita Matius 23:15. Singkat saja Pak. Hukum Taurat. Hidup dalam hukum Taurat atau tidak Pak? Tetapi penggenapannya adalah kedatangan Kristus. Aduh. Melakukan hukum Taurat di dalam, ya, melakukan hukum Taurat tidak menyelamatkan. Bagaimana manusia berdosa, seorang yang berdosa menyelamatkan yang berdosa, itu pertanyaannya. Bukan Esensinya soal itu. keselamatan Pak, soal menjalankan. Karena tertulis di situ ahli Taurat tapi tidak menjalankan hukum Saya Taurat. menjurus kepada itu. Saya mengandung. Ya, jadi bagaimana? Iya, kan hukum Taurat itu kan mengarahkan. Tetapi manusia tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu sendiri, Pak. Makanya kedatangan Kristus itu untuk menggenapi hukum Ya sudah, Taurat. sama Karena saja manusia tidak sendiri menjalankan mampu toh, untuk karena tidak menjalankan. sanggup tidak menjalankan ya. Kesimpulannya itu ya. Karena tidak sanggup, tidak ada yang sanggup, maka tidak menjalankan ya. Hukum Betul Taurat ya? itu diberikan, Ya. Pak. Sini Bapak jangan mengarahkan saya untuk mengikuti logika Bapak gitu. Bukan Pak, saya bukan Saya memaksa, kan saya mengatakan bertanya, Bapak Taurat hidup itu dalam hukum benar. Taurat atau tidak? Itu pertanyaannya dari tadi Pak. Simpel Pak, simpel sekali itu. Iya atau Kalau tidak? misalnya, ya simpel. Kami hidup di dalam hukum Taurat itu juga. Baik, Tetapi baik, penggenapannya silakan. adalah iman kepada Kristus. Di dalam Baik, hukum silakan, Taurat Sensei. ditetapkan Ya, ya, siap, jangan siap, membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Menurut saya itu kami juga melakukan itu. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Harus lebih kepada iman juga kepada Kristus. Itulah iman kami, Pak. Itu yang saya pahami ya, Pak. Tapi kalau memang Bapak membaca Alkitab dan Bapak memiliki pemahaman yang berbeda, ya itu yang saya jelaskan, Pak. Jadi tidak memaksa untuk Bapak memahami apa yang saya maksudkan. Saya juga bicarakan oleh Bapak. Saya berterima kasih. Nah, Oke, ini- silakan. Cek. jadi iya. Jadi setiap kata yang terlontar dari mulut saudara saya ini justru cerminan daripada penggenapan nubuatan yang Yesus katakan tentang orang Farisi. Anda mengaku sebagai penganut Taurat, jangan membunuh dan seterusnya. Bagaimana ceritanya jangan membunuh sementara Yesus dipanggil Tuhan akibat dari membunuh? Kalau itu ditegakkan, maka saudara harus menolak pembunuhan terhadap Yesus. Karena perintah itu jangan membunuh. Justru itu, Pak. Berarti Di dalam ketika iman ada kami, ya, Tunggu, sabar, kepada sabar. Tuhan sabar Pak, sabar. seluruh pemahaman Kejatuhan siapa? seluruh. Kejatuhan siapa, Pak? Itu sepotong-sepotong pemahamannya. Ya, itu yang saya paham. Enggak, tunggu dulu. Anda jangan kemudian mengatakan jangan mengambil data ayat seayat. Pak, kami udah tamat Bible, Pak. Justru dari hasil belajar Bible inilah kemudian kami mencari dan menemukan pola itu di dalamnya. Kecuali Anda bisa menyebutkan ada oknum yang mendirikan agama di luar Yahudi, yang kemudian mengaku sebagai pelanjut Yahudi, dan pelakunya adalah orang Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, ya silakan Anda tunjukkan. Selama Anda tidak bisa menunjukkan itu, berarti pemain tunggalnya adalah agama Anda dan juga adalah Paulus. Coba, orang Farisi mana yang kemudian keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang ikut menjadi pengikutnya? Orang Farisiana, siapa namanya? Orang Farisinya siapa namanya? Apa nama agamanya? Coba, silakan itu dulu Pak, silakan. Baik, Pak. Saya memang ya, Bapak meminta saya, tapi saya tidak setuju dengan cara berlogika Bapak. Mungkin kita tidak sepakat di ini, nggak apa-apa lah. Kita berbeda nggak apa-apa, ya. Tapi itu yang saya imani, ya. Misalnya tadi kalau misalnya Bapak punya pemahaman bahwa orang Farisi yang membatalkan, yang melawan Taurat itu sendiri adalah Paulus, ya. Menurut saya kurang setuju untuk ini. Ya silakan Bapak. Mungkin Lalu siapa, Pak? Lalu siapa? Dan saya juga akan pelajari. Lalu lebih siapa, lagi, Bapak? Lebih memahami itu, yaitu iman saya, Pak. Tapi untuk membatal, ya. Nanti Kristus Lalu sendiri siapa itu pelakunya, Pak? yang menjadi penggenapan dari hukum Taurat? Enggak, saya Tapi bukan tanya. berbicara tentang Kan hukum. Yesus. Karena Oh, di dalam berbicara hukum- oknum, Pak. Ajaran Ini Kristus di berbicara dalam hukum. oknum.
Ini berbicara oknum. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Nah, dengarkan saya dulu, dengarkan dulu. Tuh. Paulus ahli Taurat itu diterangkan di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Paulus itu terciduk sebagai orang munafik. 1 Korintus 9 20 sampai 21. Paulus nyeberangi lautan, baca Kisah Para Rasul 27 nomor 1 sampai nomor 2 dan juga data nomor 20. Paulus menjelajahi daratan, Kisah Para Rasul 19 satu perikop Anda baca. Paulus mentobatkan non-Yahudi, Kisah Para Rasul 17. Di situ ada Damarius dan Dionysius yang dia tobatkan. Lalu kemudian orang-orang Romawi dan Yunani mempertuhankan dirinya, membatalkan hukum Taurat dalam konsep agamanya. Dan Anda harus tahu bahwa pelaku yang dimaksud orang Farisi di sini ditutup oleh Yesus di dalam data Matius 23 nomor 36, bahwa kesemua ini ditanggung oleh orang yang sesaman dengan Yesus. Berarti orang Farisinya sesaman dengan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia bukan Paulus, lalu siapa? Data-data yang disebutkan oleh Yesus saya sudah sajikan dari kitab saudara sendiri. Dia orang Farisi, dia ahli kitab, dia orang munafik, nyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentobatkan orang. Nah, kalau bukan Paulus, lalu siapa yang mendirikan agama di luar Yahudi? Silakan. Oke, baik Pak, makasih Pak. Bapak, kalau kita lihat kepada konteks bagian di Matius 23, kita juga melihat ke Matius 22, itu jelas ajaran Kristus. Ya, dia menjurus kepada hukum Taurat sebelumnya. Dan dia melihat juga apa yang terjadi yang dilakukan oleh ahli Taurat dan ahli Farisi pada zaman itu. Bahwa seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa memang saya sepakat dengan Bapak bahwa memang mereka tidak melakukan sesuai dengan itu dalam hukum Taurat. Makanya Tuhan mencekam mereka. Nah, tetapi lebih celaka lagi jika ajaran itu di waktu Tuhan Yesus mengajar itu kan diarahkan kepada orang banyak. Nah, apabila kalian tidak mengikuti itu berarti kalian akan lebih dari orang Farisi. Itu konteksnya pada saat itu. Jadi tidak bisa Pak, kita mencari oknum di bagian ini dijuruskan kepada siapa lalu kita masuk ke Paulus. Itu logika yang sebenarnya Bapak mau arahkan ke sana, tapi Bapak saya tidak sepakat dengan Bapak. Jangan sepakat dengan saya dulu Pak, sepakat dengan Yesus dulu. Anda percaya enggak bahwa Yesus itu menubuatkan tentang datangnya orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi kemudian menjadi pengikutnya. Anda percaya enggak kepada Yesus ini? Saya nggak percaya. Hah? Bukan nggak percaya kepada Kristus. Saya nggak percaya kepada perkataan Bapak itu saja. Enggak, kepada Yesus yang mengatakan engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, Anda percaya enggak? Perkataan itu saya percaya, tetapi logika Bapak saya nggak percaya. Oke, kalau begitu Anda percaya kepada Yesus, berarti ada oknum. Berarti ada oknum yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan, betul? Nah, perkataan Tuhan Yesus, iya saya percaya. Tetapi kalau enggak, Bapak kalau pegangannya sudah rapuh, saya tanya, apakah Anda percaya bahwa menurut Yesus ada oknum orang Farisi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan? Anda percaya enggak kalau ada oknumnya? Oknumnya siapa? Kalau begitu Bapak, saya tanya, Anda percaya enggak kalau ada oknumnya? Ada, tetapi bukan menjurus kepada Paulus. Nah, itu kalau ada oknumnya, lalu siapa? Siapa oknumnya Pak? Kalau ada? Ya, begini, menurut saya ini yang Saya tahu malam ini malam yang cukup berat ya Pak. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi? Ya, nggak apa-apa. Namanya saya juga belajar dari. Iya, siap Pak. Semangat Pak belajarnya mumpung ada Guru Ndazuma di sini. Ya, jadi kalau berbicara tentang oknum yang dimaksud oleh Kristus ada, tetapi untuk menyebutkan nama memang ditujukan kepada para ahli Farisi dan orang-orang yang diajar oleh Kristus pada saat itu. Cukup, final, selesai. Siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan sampai ke Kiliki, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan sampai ke Roma, itu siapa Pak?
Itu Paulus, tetapi tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa itu Paulus. Nah, oke. Terima kasih Anda sudah mengakui. Konteks di dalam Matius 20, Tunggu. 23 itu selesai konteksnya pada saat dia mengajar kepada orang banyak itu, Pak. Tunggu. Bukan. Oke, Anda sudah mengakui itu adalah Paulus. Ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa. Nah, selain Paulus Bapak ada lagi bertanya nggak? Siapa yang tahu? Sekarang selain Paulus ada lagi nggak? Apa yang ada, Pak? Orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membawa-bawa nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu ada nggak selain Paulus? Iya, tapi tidak ada kaitannya kalau Bapak berbicara tentang tadi konteks ayat Matius. Kan jelas Pak. Indikasi kuatnya Anda pun sudah mengakui bahwa itu adalah Paulus. Lalu kalau bukan Paulus siapa lagi? Siapa oknumnya? Paulus yang membawa Injil kepada orang-orang yang Bapak sebutkan tadi ke Roma, di luar dari Yerusalem. Iya, terus siapa? Paulus sendiri. Lalu kalau Konteks bukan ayat ini di Paulus, saya kurang setuju, Pak. Iya, kalau Anda tidak setuju bahwa Paulus pelakunya, sekarang pelakunya siapa kalau bukan Paulus? Ada pelaku untuk ayat itu, Pak. Tidak usah kita paksakan logika kita untuk masuk ke dalam itu. Itu sudah bertentangan. Ya. Justru saya katakan Anda jangan memaksakan menyembunyikan sesuatu yang sudah sangat jelas terang. Mulut Anda sendiri yang mengatakan itu adalah Paulus. Tidak. Saya kurang setuju, Pak. Nah, siapa? Oke. Saya cukup bahwa ajaran di dalam kalau bukan itu sudah final untuk kalau bukan Paulus lalu siapa, Pak? Kalau bukan Paulus lalu siapa? Bapak jangan mengarahkan logika untuk masuk ke situ. Saya kurang setuju. Saya tidak sepakat. Saya pun tidak mau, Bapak. Saya pun tidak mau mengarahkan kepada Paulus. Tapi sampai hari ini sudah 2000 tahun kita tidak menemukan oknum lain selain dia. Apakah Bapak mampu menunjukkan oknum lain selain Paulus? Karena Bapak salah mentafsirkan di pasal 23 Matius 23. Saya tidak mentafsirkan. Paulus dengan mulutnya sendiri yang mengaku akulah orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Bapak nanti cari dulu tafsiran. Begini, Pak, saya sarankan Bapak cari dulu tafsiran Matius 23. Bapak pelajari dulu ajaran Yesus itu, baru nanti Bapak pahami. Dan Bapak jangan Anda perintahkan saya mencari, jangan Anda perintahkan saya belajar. Justru Anda yang harus mencari dan belajar siapa oknum yang sampai ke Roma mengajarkan tentang satu agama yang berbeda, cara berlogika agama orang Yahudi, dan dia adalah ahli kitab dan dia adalah orang Farisi. Itu siapa? Saya bukan menyangkal Alkitab, saya bukan menyangkal. Bapak harus mengerti dulu. Makanya, begini Pak, saya kasih... Kok jadi saya yang ngerti? Kenapa saya yang harus ngerti, Bapak? Ya, saya berbicara sebentar, boleh Pak? Iya, silakan. Oke. Ya, baik Pak. Di dalam memahami Alkitab, ya, kami memiliki kita semua pasti belajar hermeneutika, bagaimana kita menafsirkan. Kita harus melihat dulu kepada teksnya. Betul. Itu kan. Terus kita harus melihat Pak, yang diajarkan oleh Kristus di dalam Matius 23 itu final ditujukan kepada oknum orang-orang yang hadir saat itu. Dan Tuhan Yesus mengaitkan dengan ahli Farisi, dengan ahli Taurat, karena dia melihat realita yang dia lihat mengenai hukum Taurat pada saat itu. Lalu selesai ajaran itu di situ. Jadi nggak ada indikasi di ayat ini. Saya bawa untuk mengarahkan ini untuk mengindikasikan bahwa ini adalah Paulus. Bisa logikanya seperti itu, Pak. Oke, saya paham. Karena kata Yesus, iblislah yang mencari bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu. Anda harus bertahan ini, supaya Anda dengan sukarela melakukan keinginan Paulus. Mari saya arahkan Anda kepada Lukas 21. Saya ingin tahu kejujuran saudara. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Murid-muridnya ya, bukan Kristen tapi muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Saya mau tanya kepada saudara, ketika Paulus menyeberangi lautan menjelajahi daratan, apakah dia menggunakan nama Yesus atau tidak? Ya, dia menggunakan nama Yesus karena dia adalah saksi hidup Yesus. Oke. Oke, ingat ya Pak ya, ingat dengarkan. Anda sudah mengakui. Apakah kemudian ketika dikatakan waspadalah, sabar Pak, sabar. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Apakah Paulus menggunakan nama Yesus? Anda mengakui ya. Dan orang yang menggunakan namaku itu sekarang tunggu Pak, tunggu sabar Pak, sabar kita dialog untuk mengedukasi. Dengarkan, ketika oknum yang membawa-bawa nama Yesus ini, oknum ini juga berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Apakah Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, non-Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Paulus mengajarkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, oke. Berarti kena kan? Dua nubuatan ini kena kan kepada Paulus untuk sementara ini? Betul? Saya tahu, makanya juga saya ngomong dulu Pak. Bapak jangan mengarahkan cara berpikir saya. Enggak. Ini data di dalam kitab saudara. Kenapa nggak bisa gitu? Nah, makanya. Kenapa? Bapak jangan mengarahkan cara berpikir Bapak. Bukan mengarahkan. Di sana dijelaskan oknum ini, penyesat ini membawa namaku, menggunakan namaku. Anda sudah mengakui Paulus membawa namanya. Sekarang oknum ini juga mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Kata penyesat itu, akulah dia. Nah, apakah Paulus juga mengajarkan itu? Ternyata Bapak juga mengakui. Dua indikasi ini udah. Kemudian di data nomor 12-nya Lukas 21, Yesus mengatakan begini, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, sebelum Paulus membawa nama Yesus, mengajarkan kemana-mana bahwa dia adalah Rasul Yesus, dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, pertanyaan saya, apa betul Paulus yang menangkap, menganiaya, mensesah murid-murid Yesus? Jawab. Ya. Benar. Lalu kenapa Anda masih menolak kalau dia pelakunya? Saya bukan menolak dia pelaku yang dimaksud oleh oknum yang tadi di pasal 23. Lalu? Nah, Bapak, Anda ingin membela? misalnya Dan saya tanya dulu, Anda ingin membela Paulus? Bapak harus mengerti keseluruhannya, Pak. Kok seluruhan apanya lagi, Pak? Saya justru keseluruhan indikasi yang Yesus katakan ini sudah saya jabarkan kepada Anda. Sekarang Anda ingin tampil sebagai pembela Paulus, gitu? Bukan, saya bukan membela apa yang disampaikan, yang saya tetap membela apa yang saya imani, tetapi Ya, yang Anda imani kan jelas. Paulus itu rasul menurut saudara kan? Rasul Kristus. Nah, Rasul Kristus. Tapi fakta dari deretan yang saya uraikan tadi, apakah ada bukti bahwa dia itu adalah utusan Yesus? Malah oknum yang dimaksud Yesus itu sepenuhnya terpenuhi oleh Paulus. Kok bisa jadi rasul? Ingat Pak, ingat. Di Lukas 21, dengarkan. Di Lukas 21, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat. Sebelum penyesat itu datang membawa nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, penyesat ini terlebih dulu menangkap murid-muridnya. Apakah Paulus melakukan itu? Anda mengakui ya. Terus kenapa Anda mengatakan dia adalah rasul? Ya, dia rasul. Dia rasul atau dia penyesat? Dengarkan. Dia rasul atau dia penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus? Dia adalah rasul. Untuk
apa yang disampaikan Di- oleh Tuhan Yesus di dalam Dengarkan, Pak. Matius Pak. 20. Ya Pak, gini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Memang itu adalah peringatan kepada murid-muridnya bahwa waspada. Tetapi Waspada kepada siapa? tidak Penyesat. Paulos. Iya, kepada penyesat yang nanti Setelah penyesatnya datang, Yesus perintahkan untuk diikutin atau diwaspadai. waspada. Iya, diwaspadai. Nah, diwaspadai. Terus kenapa? Diwaspadai, Pak. Jadi murid-muridnya Yesus mewaspadai sang orang Farisi penyesat ini. Tapi kenapa Anda sekarang malah kemudian membuktikan Anda dua kali lebih jahat daripada orang Farisi? Orang Yahudi waspada kepada orang Farisi tersebut, oknum tersebut, tapi Anda justru mendukungnya. Salah enggak ketika Yesus mengatakan bahwa pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Salah enggak data itu? Gini, Pak, ya. Apalagi? Ajaran saya ulangi sekali lagi, Pak, ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak di pasal 21 memang itu betul adalah ajaran Kristus kepada murid-muridnya dan pengikutnya untuk waspada. Dan kenyataannya di dalam cerita Alkitab dikatakan bahwa ya salah satu penganiaya itu adalah Paulus. Tetapi Bapak harus jangan berhenti di situ. Bapak harus ya pahami bahwa Tuhan Yesus sendiri memanggil Paulus. Ya. Ke Damsyik, ya. Berat itu, Pak, berat. Oke, baik. Saya maklumi. Saya maklumi. Pernah tidak Bapak mendengarkan nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada serigala-serigala yang menyamar domba? Pernah nggak? Iya. Oke. Yes. Oke, baik. Nah sekarang gini. Coba Anda gunakan logika Anda. Saya ingin tahu. Ketika Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu adalah penganiaya murid-murid Yesus, bagaimana langkah Paulus untuk supaya dia dianggap sebagai domba? Pengikut Yesus, gimana caranya? Bapak, bagaimana? Dia Ya. kan waktu itu dalam posisi ya murid-murid Kristus dalam pengajaran, tapi dia ditangkap oleh Kristus, dipakai oleh Tuhan. Oleh Kristus. Oke. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Pak. Saya ulang lagi. Bagaimana cara penyesat ini agar dia mampu nyamar seperti pengikut Yesus? Setelah dia terbukti, dia menganiaya, dia menyesat, dia membunuh, dia memenjarakan. Gimana? Tunjukkan bahwa dia menyamar. Di ayat mana, Bapak? Saya tanya kepada saudara. Paulus kan Anda sudah akui, dengarkan. Paulus kan Anda sudah akui bertobat, betul? Kemudian Paulus Anda akui dia yang menganiaya, dia yang menyiksa murid-murid Yesus. Itu kan tadi indikasinya. Waspadalah, akan datang penyesat, membawa namaku, dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Dengarkan, akulah Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum dia mengaku sebagai membawa namaku dan juga sebagai aku ini adalah Tuhan, sebelum itu terlebih dahulu dia menangkap, menyiksa, memenjarakan engkau. Siapa pelaku ini, Pak? Paulus. Anda ngakui tadi kan, dia yang menangkap, menyiksa. Nah, pertanyaan saya, agar supaya si pembunuh ini dianggap sebagai pengikut Yesus, apa yang harus dia lakukan? Pak, Bapak, kalau misalnya kita berbicara tentang apa yang menjadi analogi Bapak itu, ya, yang saya pahami, ya, kita harus melihat bahwa Kristus memilih Paulus, ya, bukan Paulus menyamar. Bukan, Bagus. Pak, ini pertanyaan logika sebenarnya. Gini Pak. Ini pertanyaan logika, Pak. Bapak sudah terganggu mungkin. Bapak sudah terganggu karena Saya nggak terganggu. Bapak terganggu karena ada Paulus. Ya udah pakai cara lain lah. Kalau gitu begini, saya aja deh pakai nama saya. Saya orang yang jahat. Bagaimana caranya supaya saya dianggap baik sama orang? Itu pertanyaan logika. Bagaimana caranya? Begini, bukan menyamar.
Semua orang jahat. Jadi? Bahkan di dalam kami iman Kristen bahwa semua orang yang berdosa bisa dipakai oleh Tuhan. Iya itu Bapak, tahu Pak caranya yang ditanya. Bapak ini mengerti nggak Pak pertanyaan? Pertanyaannya Bapak paham nggak? Saya tahu itu semua yang Bapak sampaikan. Cuman saya bertanya bagaimana caranya supaya saya dianggap baik. Padahal saya orang jahat. Ya, Gimana supaya caranya? agak baik bukan Hmm. bukan seperti yang Bapak mau saya akui bahwa harus menyamar dan sebagainya. Bukan demikian. Semua orang bahkan sejahat apapun dipakai oleh Tuhan. Itu dalam iman kami. Bahkan Paulus sendiri yang melawan dengan menangkap murid-murid itu Susah juga dipakai ya. oleh Tuhan. Ya, dia dipakai oleh Tuhan. Gimana ya cara komunikasinya? Oke. Silakan Sin. Biar Dinda, biar. Terakhir Sedikit. ya, ya. Padahal ketika Paulus yang katanya ketemu Yesus ketika mau ke Damsik, itu Yesus nggak ngaku Tuhan, justru Yesus ngaku orang Nazaret. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Ya, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, katanya, akulah Yesus orang Nazaret. Bukan Tuhan, Bang, orang. Tapi dasar Paulus ini penyesat, tetap saja mengajarkan Yesus itu Tuhan. Walaupun Akulah Yesus dia. sendiri ngaku orang Nazaret. Lanjut lagi. Akulah di ya. Jadi gini Pak, pasti narasi apapun yang kemudian dibangun untuk menyadarkan Bapak terhadap dalil kitab Bapak sendiri. Saya ingin tahu. Mending kita tinggalkan itu aja. Kelihatannya Bapak agak berat. Jadi ada serigala yang nyamar seperti domba. Domba ini apa Pak menurut saudara? Ada serigala yang menyamar. Itu kok. Ya. Jadi serigala ini adalah non Yahudi dan domba ini adalah Bani Israel. Setuju nggak? Saya harus melihat itu lebih lanjut, Pak. Iya, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kemudian ada yang bukan Bani Yakub, nyamar-nyamar sebagai Bani Yakub. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, di mana di antara agama-agama ini yang menyamar sebagai Bani Yakub? Sebagai pelanjut daripada agama Bani Yakub. Silakan. Dari dasarnya saja kita sudah berbeda pemahaman, Pak. Kalau misalnya bertanya tentang itu, memang ditujukan untuk mereka yang tidak percaya dan mereka yang percaya. Jadi ya, pertanyaan saya sederhana loh. Agama mana di antara agama Islam dan Kristen yang mengaku sebagai ajaran orang Yahudi? saya nggak mau jawab itu. Oh ya udah. Berat. Ban Nelson kalau aja mau menanggapi Ban Nelson Silakan silakan. yang lain, silakan yang lain. Kita udah tahu ya Paulus pelakunya ya, silakan. Ya, itu kan Bapak, itu kan anggapan Bapak, tapi saya tidak harus percaya itu toh, Pak. Iya nggak apa-apa, nggak ada paksaan, Pak, nggak ada paksaan. Untuk menjadi orang sehat itu nggak dipaksa. Anda coba lihat lalat itu, Pak. Lalat itu meskipun dikasih madu, dikasih parfum, madu itu apa? Lalat itu lebih suka sampah, Pak. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Silakan, itu adalah pilihan saudara. Nggak ada yang paksa. Silakan. Bahkan Bapak berasumsi, Bapak menggunakan logika bagaimana Bapak menafsirkan, Bapak menerjemahkan, itu kan cara Bapak berpikir. Tapi di dalam iman saya diajarkan bagaimana menafsirkan, bagaimana mengerti, itu yang saya pahami, yang saya utarakan. Tapi Bapak memaksakan saya untuk mengakui beberapa hal yang kontradiksi dengan apa yang saya imani. Saya tidak akan menerima itu saja. Ya, sekali lagi saya katakan bahwasanya tidak ada paksaan, Pak. Itu adalah ranah iman saudara. Anda mau percaya, ya itu adalah hak saudara. Tapi Karena memang kita begini, Pak. izinkan sejenak, berikan waktu sejenak kepada akal Anda untuk istirahat agar akal Anda bisa menemukan kebenaran itu. Saya tetap istirahat, tapi saya tetap beriman kepada Kristus. Ya silakan aja, nggak ada paksaan. Kan memang inti daripada penyesat itu adalah mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Itu intinya.
Dan orang di luar Yahudi yang percaya anak Maria Tuhan hanya Kristen. Silakan aja Pak, silakan. Ya, saya tetap percaya. Hanya cara berlogika Bapak itu yang saya tidak terima. Thank you. Enggak, soalnya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Nah sekarang gini Pak. Menurut saudara di dalam Lukas 21 nomor 8 ini, indikasi penyesat ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul atau tidak? Matius 21 ayat 8 Pak. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Lukas 21 nomor 8, penyesat ini ketika dia datang, dia mengajarkan Yesus ini adalah Tuhan. Betul atau tidak? Bukan saat itu Kristus mengarahkan kepada penyesat baik. Gurunda Sugi, yang Gurunda Sugi, monitor. Ya, halo. Turun dulu Gurunda. Ini kenapa tiba-tiba ada beginian? Nggak tahu nih. Dilaporin. Makanya. Buset. Oke, saya turun dulu. Siap. Ya, saya ulang Pak ya, saya ulang ya. Jawab Yesus kepada Bani Israel, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Kan perintahnya Yesus, jangan kau mengikuti orang yang mengajarkan akulah Tuhan. itu bukan ditujukan untuk Paulus. Cara berpikir Bapak mau ke sana. Oke, bukan ditujukan kepada Paulus. Oke, tapi Anda mau nyangkal? Sabar dulu. Apakah Anda menyangkal bahwa Paulus itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Setuju nggak bahwa Paulus mengajarkan itu? Paulus mengajarkan tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bahkan. Oke, berarti untuk tataran ini Paulus lulus di dalam menggenapi nubuatan bahwa penyesat itu akan datang dengan mengatakan akulah Tuhan. Betul? Tidak, dari awal itu cara berpikir Bapak itu sudah salah karena Bapak itu mau beranggapan bagaimana caranya, Pak? Sekarang saya tanya. Paulus sebelum dia mengaku bertobat, apakah dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Sebelum bertobat dia kan salah satu penganiaya. Makanya justru karena itu saya tanya, sebelum dia mengaku bertobat, apakah dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Dia belum mengenal Kristus. Nah, dia belum mengajarkan tentang Kristus, kalau Kristus itu adalah Tuhan. Nah sekarang langsung dari situ Bapak menjurus kepada bahwa Anda sudah mengakui sebelum Paulus mengaku bertobat, dia belum mengenal Kristus. Kan begitu? Maksudnya Paulus belum mengajarkan apa yang dia ajarkan. Gini Pak. Gimana Pak? Bagaimana waktu itu ya orang-orang menyiksa para murid, bahkan dia juga. Di mana tuh tertulis? Di mana Paulus menjadi saksi pada saat Yesus mengalami penganiayaan dan seterusnya? Di mana? Tertulis di mana itu Pak? Saya ingin tahu. Bapak ada karena sepotong-sepotong jadi nggak terima apa yang saya bilang tadi. Saya tanya, di dalam pengajaran Yesus sejak dia lahir sampai dia terangkat ke langit, Paulus itu di mana? Diceritakan. Gini, tadi kan saya bilang Paulus menjadi saksi, dia melihat waktu murid-muridnya itu dianiaya. Saya kan tidak mengatakan Kristus dianiaya, Paulus ada. Dia menjadi saksi atau dia menjadi pelaku, Pak? Dia melihat pada saat itu ketika murid dia menjadi saksi. Bapak jangan pakai jurus Paulus dulu. Dia menjadi saksi atau dia menjadi pelaku penganiayaan? Oke, jadi begini Pak Os, saya dulu ya. Itu dia mengajar. Saya ulang lagi. Dia menjadi ya silakan. Ban Nelson izin Gurunda. Ban Nelson dari kayak tadinya. Silakan Ban Nelson. Oke, Bang Os, ini karena waktu sudah di Manado ini sekarang sudah pukul. Iya sama kayak di Makassar. Betul. Ya.
Jadi oke, selamat malam Bang Suma. Kirain mau Bang Nelson. nanggetin Bang Nelson saya tunggu-tunggu kok malah pamit. Enggak ini nih. Sebelum saya mau jawab, saya minta dulu nomor nomor WA-nya Bang Suma dulu, boleh nggak? Ada di channel saya ada Bang. Channel mana? Yang mana tuh Bang? YouTube. Sulkif, iya YouTube Sulkifli Oh, ada. 15. Ada. Oh, ada di YouTube. Siap. Oke, mohon izin ambil ya Bang ya. Silakan. Nanti Abang tinggal mengatakan saya Bang Nelson gitu ya. Oke, siap. Masih banyak Bang. Iya, sama-sama. Ya, jadi kembali kepada teman kita, Paulus ini menjadi saksi atau dia adalah pelaku? Dia Ayo, jujur, Bang. yang menganiaya para murid Yesus. Berarti dia juga pelaku. ikut di dalamnya. Berarti dia pelaku. Pelaku ya? Seperti bahasa saya selesai. Oke, tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Pelakunya siapa tadi kita Abang sebutkan pelakunya siapa? Pelaku yang mana, Pak? Yang menganiaya Loh, tadi Anda sudah Kristus. Iya. Iya. Iya, satunya Paulus juga ikut menganiaya murid para Oke. murid. Oke. Nah, untuk supaya penganiaya ini bisa kemudian dipercaya sebagai pengikut Yesus, apa yang dia lakukan kemudian? Bertaubat. Betul? Iya. Setelah dia bertobat, dia datang mengajarkan kemudian dengan membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Tuh, setelah pertobatan. Iya, setelah bertobat, betul? Betul. Betul kan, Pak? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Mari kita dengarkan. Bapak, Kan Anda sudah mengakui, ya menganiaya Paulus. Setelah bertobat, dia datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Perintah Yesusnya, jangan kau percaya. Nah sekarang, apakah perintah Yesus ini agar jangan percaya kepada penganiaya murid Yesus? Murid-muridnya kemudian menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Paulus. Ke-11 murid Yesus keturunannya sampai hari ini menjadi pengikut Paulus. Atau mereka ke-11 murid ini mendengarkan Yesus agar jangan mengikuti oknum yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. cara berlogika Bapak itu ya, beberapa itu kontradiksi. Pertama saya mau mengatakan begini. Bapak kan memang saya mengakui bahwa Paulus adalah salah satu yang ikut menganiaya murid-murid Kristus. Tetapi setelah pertobatannya Bapak jangan selesai bahwa dia itu dengan statusnya dia itu sebelum bertobat ya, itu dibawa setelah bertobat. Bertobat dalam arti bahwa dia sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia menjadi saksi hidup, dia mengajarkan tentang siapa Kristus. Nah, di mana saya bisa Iya, kita sudah dia ketemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang sendiri menyaksikan murid Yesus, mereka takut. Tetapi setelah itu ada konfirmasi bahwa Paulus sudah bertobat. Ananias sendiri yang waktu itu pergi menemui Paulus menjadi saksi bahwa dia sudah bertobat, dan akhirnya dia juga ikut di dalam. Ananias ini siapa? Siapanya Yesus? Ananias ini kok dia jadi seakan-akan dia mewakili Yesus? Memang Ananias ini salah satu murid Kristus. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Salah satu yang Kristus. Di mana tertulis Ananias ini murid Yesus? Ya, bukan tertulis. Dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Maka Tuhan berfirman, pergilah ke Damsik, temuilah
di sana ada seorang yang bernama Saulus. Oh, ternyata dia ini adalah rasulnya Ananias, Pak, bukan rasulnya Yesus kalau begitu. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah dengarkan saya, Pak, dengarkan. Kan permasalahannya Yesus mengatakan ketika ada oknum yang mengajarkan akulah Tuhan, jangan kamu mengikuti mereka. Kan itu perintahnya. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa murid-murid Yesus ini taat kepada Yesus atau tidak, kita pertanyakan sekarang, apakah ke-11 murid Yesus keturunannya mengikuti Paulus atau tidak mengikuti Paulus? Kan ada pesan, kalau ada oknum yang datang sebagai penyesat yang mengatakan akulah Tuhan, jangan kau ikuti. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ke-11 murid Yesus mengikuti Paulus, menyembah kemudian yang diperintahkan Paulus, kemudian keturunannya sampai hari ini menjadi pengikut Paulus? Silakan Anda jujur. Bukan menjadi pengikut Paulus, tapi menjadi pengikut Kristus. Yang diberitakan itu adalah Kristus, bukan Paulus. Enggak, pertanyaan saya, Bapak, pertanyaan saya, kan Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, jangan kau ikuti mereka. Kalau ada orang yang berkata akulah Tuhan, jangan kau ikuti mereka. Nah, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Dengarkan, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan kan Paulus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bukan Paulus yang dimaksud oleh Yesus, pertanyaan saya, apakah keturunan dari ke-11 murid Yesus itu menjadi pengikut Paulus sampai hari ini? Jawab, silakan. Bang Beno, selamat malam Bang Beno. Bapak tidak melihat kepada bagaimana Kristus. Siap, lanjut. Jadi saya luruskan terakhir sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang saya imani, ya. Bapak tadi kan mengatakan kalau misalnya salah satu dari penganiaya Kristus adalah Paulus, dan Bapak mengarahkan bahwa dia itu yang dimaksud oleh Yesus yang ada di dalam Lukas tadi. Tetapi saya tidak sepakat dengan itu. Ajaran Kristus untuk kepada para murid untuk waspada itu ditujukan untuk siapapun, ya, dan tidak menyebutkan itu Paulus. Nah, Bapak mati-matian bahwa itu adalah Paulus dengan cara berlogikanya Bapak. Tetapi kalau memang kita lihat bahwa Paulus adalah salah satu yang menganiaya Kristus, betul. Tetapi setelahnya dia bertobat, Pak. Apa itu bertobat? Iya. Setelah bertobat dia datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Iya, dia mengajarkan Kristus adalah Tuhan. Nah, oke. Apakah ke-11 murid Yesus itu mempercayai ajaran Paulus? Awalnya mereka takut. Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa Paulus sudah bertobat. Oke. Sekarang murid-murid ke-11 murid ini punya keturunan tidak? Keturunan apa yang Bapak maksudkan? Orang Yahudi kan, mereka kan diperintahkan oleh Tuhan untuk beranak cucu yang banyak. Ke-11 murid Yesus ini semuanya meninggal atau masih punya keturunan sampai hari ini? Murid 12 murid Tuhan Yesus. Ya, apakah masih memiliki keturunan sampai hari ini? Untuk keturunan saya tidak memastikan ada anak atau siapa namanya, saya tidak menyebutkan itu, Pak. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Orang Yahudi, murid-murid Yesus kan dipesan jangan kau mengikuti dia. Penyesat ini jangan kamu mengikuti. Sekarang Paulus ini ada nggak yang percaya dari suku 12 suku Bani Israel bahwa dia itu adalah Rasul Tuhan? Gini, Pak. Ada nggak yang percaya? Gini, Pak. Ya. Bapak, kalau misalnya kita berbicara tentang itu, memang tadi saya sudah mengulang-ulang pernyataan saya yang sama, bahwa ceritanya itu berkelanjutan, Pak.
Bapak dengan dalil Bapak, dengan cara Bapak berasumsi, Bapak mentafsirkan tadi dan mengaitkannya dengan indikasi-indikasi Bapak itu. Menurut saya itu Bapak sudah salah. Bapak bukan melihat kepada konteksnya pada saat itu, tapi Bapak mengaitkan supaya ini menjurus kepada Kristus. Tapi Bapak Justru lihat Bapak. Justru saya mengaitkan loh dengan segala yang terkait dengan hal ini. Murid-murid Yesus mendapatkan pesan, jangan kau mengikuti sang penyesat yang mengajarkan akulah Tuhan. Itu kan poinnya tuh. Tidak diindikasikan Paulus. Bapak Iya, jangan bawa Paulus dulu. Anda kan pembela Paulus nih sekarang. Anda kan pembelahnya karena Anda pengikutnya. Dia kan bapak bagi Anda. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara, apakah 11 murid ini keturunannya Lukas, Bapak mengaitkan. Jangan merepet sendiri, Pak. Jangan merepet sendiri. Jangan merepet sendiri. Jangan curhat sendiri. Analisa, Pak. Pertanyaannya, apakah ke-11 murid Yesus keturunannya itu percaya kepada Paulus? Itu dulu poinnya. Cara berpikir Bapak itu saya tidak. Kok jadi saya yang punya salah pikir? Aduh, Bapak ini gimana sih? Dengarkan saya, kan Yesus berpesan, Allahu Akbar. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan percaya kepada oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Betul enggak? Ya, betul. Nah, sekarang ada dua golongan, yaitu Bani Israel dan Bani Paulus, Kristen. Apakah Bani Yahudi, Bani Israel percaya kerasulan Paulus sampai hari ini? Atau yang percaya itu adalah non-Yahudi tentang kerasulan Paulus? Jawab yang jujur, Pak. Pertanyaan Bapak, ya, semua yang diinjili itu menerima Kristus, ya, percaya kepada Kristus, bukan percaya kepada denominasi atau misalnya percaya kepada murid-murid Yesus kan dipesan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengajarkan akulah Tuhan. Pertanyaan saya kan itu, Pak. Nah, sekarang kan Paulus, Anda akui bahwa Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya muncul, apakah pengikut Yesus percaya tentang kerasulan Paulus? Ya, percaya. Ya, percaya. Yang percaya ini Bani Israel atau Bani Goyim? Orang Israel. Murid-murid Kristus. Siapa? Apa nama agamanya? Apa nama agamanya sekarang ini orang Israel yang percaya kepada kerasulan Paulus? Semua yang percaya kepada Kristus. Apa nama agamanya, Pak? Apa nama agamanya orang Yahudi yang hari ini percaya kepada kerasulan Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Silakan. Bukan percaya kepada Paulus, Pak. Percaya kepada Kristus. Saya tanya sekali lagi, apa nama agama orang-orang Yahudi yang percaya kepada kerasulan Paulus? Silakan. Yang percaya kepada kerasulan Paulus, semua yang menerima Kristus percaya Paulus itu rasul. Apa nama agama orang Yahudi hari ini yang percaya kepada kerasulan Paulus? Jangan membalikan logika untuk enggak gitu, Pak, cara berpikirnya. Loh, kan Yesus mengaku. Percaya kepada Kristus. Bapak, dengarkan saya, Pak, dengarkan saya. Murid-murid Yesus pertama kali diperintahkan untuk tidak mengikuti oknum yang mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan. Percaya nggak tuh? Ya, konteksnya itu Bapak belum paham konteksnya, Pak. Itu saya tanya yang Bapak sebutkan. Iya, saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk percaya kepada oknum yang datang kepada mereka mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Percaya enggak bahwa Yesus melarang itu untuk jangan ikuti?
Tuhan Yesus melarang mereka untuk jangan percaya ya kepada orang-orang yang menyesatkan. Ya, yang menyesatkan itu salah satunya membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Ya, yang menyesatkan, Bapak tahu Iya, menyesatkan. menyesatkan itu adalah menurut Yesus membawa nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Itu Loh, Bu, logikanya Bapak untuk ini bukan tafsiran. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab ada yang menggoreng ikan. Oh, keren. Siapa ini? Noise. Aduh. Satsuki. Udah. Ya, sebab jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, dan saatnya sudah dekat. Perintahnya kemudian, jangan kamu mengikuti mereka. Nah, Yesus melarang murid-muridnya agar jangan mengikuti oknum yang mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Setuju enggak? Menurut saudara benar enggak tuh? Nah, ajaran Kristus itu betul. Itu kan kepada untuk waspada kepada murid-murid itu betul. ya, agar waspada kepada orang yang mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Betul? Iya, itu ajaran. Nah, ya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan, dengarkan. Bapak sudah mengakui itu ajaran sesat. Jadi kalau ada orang yang datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, kata Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Anda setuju nggak itu? Datang mengajarkan, akulah Tuhan, jangan kau ikuti mereka. konteksnya itu ditujukan untuk waspada kepada mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat. Apa ajaran sesatnya, Pak? Kepada Kristusnya. Apa ajaran sesatnya, Pak, di situ? Ajaran sesat itu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus. La haula wala quwata. Ini tertulis di situ, Pak. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan orang itu akan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Data sudah sangat akurat. Karena Anda 2 kali lebih jahat, Anda menyembunyikan data itu. Jelas sekali dikatakan, dia datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Itulah penyesat itu. Penyesatnya mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Penyesatnya datang membawa-bawa nama Yesus. Aku Rasul Yesus. Aku ketemu Yesus. Aku mendengarkan suara Yesus. Aku disuruh oleh Yesus. Itu dibawa-bawa nama Yesus itu. Kemudian setelah dia bawa nama Yesus, dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Perintah Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, apakah ketika ada orang yang mengikuti oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia disebut penyesat? Silakan. Tunggu dulu, Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak izin tunjukkan sebentar Bang, izin Bang, sebentar Bang, izin. Sebentar. Enggak mau sapa dulu yang lain sedikit aja, mau nyapa dulu yang lain biar ini. Bang Beno monitor. Assalamualaikum Bang, ya Bang. Islam apa Kristen Bang? Muslim Bang. Oh, Muslim. Oke, Bang Tamrin monitor Bang. Monitor Islam Kristen? Islam. Oke, Bang Samuel monitor. Iya, Kristen. Oke, silakan Bang, dibantu Bang. Lanjut Bang. Lanjut. Ya, apakah menurut Yesus? Sebelum saya lupa. Ya, silakan. Ya, sebelum saya lupa, saya kesempatan. Pak, tolong tunjukkan kepada saya
ayat yang mengatakan bahwa kalian harus menolak yang mengajarkan namaku, yang Iya. mengajarkan nama Yesus. Oke. Lukas Ini kan 21 ayat Alkitabnya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia di sini adalah Bapa atau Tuhan. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Iya. Pertanyaan Yesus itu bukan merujuk ke Rasul Paulus. Nabi-nabi Lalu? yang sekarang banyak nabi-nabi palsu gitu. Nabi-nabi palsu banyak gitu. Mantap. Hmm. Nah, sikat Bang Zul. Nabi-nabi palsu banyak sekarang, Bang. Mapa mula Nabi-nabi nih, palsu. Mapa mula nih Pak Jaki Cakar. Kenapa larinya ke sekarang? Loh iya. Ini Sekarang banyak yang menyamar nabi. Ini Banyak tunggu sekarang yang menyamar tunggu nabi. dulu, jangan kemana-mana dulu Anda. Jangan kemana-mana dulu. Enggak, bagaimana ceritanya tidak menuju ke sana? Yesus mengatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya terlebih dahulu. Ini sudah terjadi kepada murid Yesus atau belum? Pak, sini saya jelaskan sedikit Pak, biar Bapak jangan. Saya tanya, cara ini dengar. Ini sudah terjadi kepada murid Yesus atau belum? Sini saya sampaikan kepada Bapak, ajaran itu adalah ditujukan kepada murid-murid untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Saya tanya, apakah murid-murid Yesus angkatan pertama itu sudah niaya, sudah ditangkap atau belum? Belum. Tapi itu ajaran untuk waspada. Kalimat belum jelas. Jadi Paulus ini menganiaya siapa? Ajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas itu kepada para murid untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Jelas Pak? Iya, saya tahu justru dari tadi ini yang kita bahas, yang sedang kita ya, dengarkan saya Pak. Ini yang kita bahas ini dari tadi memang adalah ajaran penyesat. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Indikasi penyesat itu adalah menggunakan nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Penyesat di sini adalah ajaran yang berlawanan dengan ajaran Kristus. Kenapa Anda menambah-nambahkan dalilnya? Bukan menambah. Ya, enggak, memang begitu. Di Lukas 21 itu. Gurunda naik lagi Gurunda ya. Monitor Gurunda. Kena apa itu? Allahu Akbar. Aduh. Kena report. Iya. Ayo dong teman-teman, mari diskusi dong, diskusi. Lanjut Gurunda. Iya, kan di situ sudah ada datanya, Pak. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Siapa tuh pelakunya yang memakai nama Yesus? Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku ke Damsyik. Aku mendengarkan suara Yesus dari langit. Itu siapa tuh, Pak? Ada oknum lain? Itu Bapak langsung loncat kepada Paulus. Lalu siapa? Loncat ke Paulus. Makanya Bapak. Lalu siapa? Siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Saya tanya dulu. Kalau nabi palsu. Siapa nama nabi palsu yang datang menganiaya murid Yesus angkatan pertama? Siapa nama nabi palsunya? Sekarang gereja palsu siapa? Kenapa larinya ke gereja? Bung, kenapa lari ke gereja? Gereja itu adalah tempat ibadahnya manusia. Bukan maksud. Aduh Bapak. Nah, kita nggak akan kesimpulan yang satu lagi. Signal itu. Satu posisi kita sudah berbeda Pak. Ya. Cara berpikir dalam memahami ini sudah berbeda. Ya, sudah pasti berbeda Pak. Tapi
mohon nanti kalau Bapak melihat ini jangan loncat-loncat Pak, ya, karena di dalam iman dan apa yang saya pahami tentang firman Tuhan itu menyeluruh, ceritanya berkesinambungan. Bagaimana ceritanya itu sampai kepada pertobatan Paulus, kemudian Paulus mengajar dan banyak orang bertobat mengakui Kristus Tuhan dan Juru Pak, Selamat. dari tadi Itu ada Pak, jadi Bapak jangan loncat dari konteks Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid tentang para orang-orang yang akan sebenarnya mengajarkan poin dari tadi ajaran gini, yang Pak. sesat. Lalu Pak, Bapak Itu loncat Bang langsung Zuma kepada minta itu apa? Bang Zuma minta Siap, apa? Zuma mana? Siap, monitor. Itu sudah salah. Saudara ini gimana sih, saudara? Kok jadi cara berpikir saya? Dengarkan, kita susun narasinya sesuai dengan data. Yesus menubuatkan, Yesus bukan narasi Alkitab. Itu narasi Bapak. benar. Dengar, Bu, ini narasi Bible. Aduh, Bapak, dengarkan saya, dengarkan. Waspadalah supaya kamu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa? Hei, kamu di sini siapa? Semua murid yang Semua apa? waspadalah kalian itu ditujukan kepada Yesus pada saat itu. Iya, Orang-orang kamu yang ini siapa? mengikuti Yesus pada saat Ini kamu siapa? Yahudi atau non Yahudi? supaya kamu jangan Dua kali lebih jahat dari Paulus. Dengarkan, jangan sampai saya isap matanya ya. Di situ dikatakan di Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus. dulu, Pak. Kita berdiskusi. Bang, kalau Bang Zuma lagi Logika bicara. Bapak saya sudah Bang, terpeta-peta, izin, Bang, sudah izin, berpola-pola. Bang, izin, Bang. Bagaimana Bapak mengerti Alkitab secara menyeluruh? Nggak bisa begitu, Pak. Saya tetap beriman kepada isi cerita. Jangan potong-potong lah, Pak. Bapak kalau ngomong tuh gimana sih? Kok timbun-timbun ngomongnya? Emang sekarang yang tadi berbicara itu data loh. Itu yang berbicara tadi bukan akal-akalan, itu data yang ada di dalam Bible Bapak. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Oh, silakan Gurunda. Jaringan kan Gurunda? Iya, Atau apa? Iya. Oh iya. Lanjut. Dengarkan saya loh, saudara. Ini data loh. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di sini siapa? Kristen atau Yahudi? Orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Jangan tanya seperti itu. Jangan katakan gitu. Saya tanya, yang Yesus sebut kamu di situ siapa? Orang Yahudi atau non Yahudi? Semua yang mengikut Kristus. pada saat itu yang Saya tidak tanya semua. Saya tanya yang menjadi pengikut Yesus, yang berbicara dengan Yesus di rumah ibadat itu orang Yahudi atau Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Pak, itu semua yang mengikut Kristus pada saat Nah, inilah kamu. Dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Saya tanya, ketika Yesus berdakwah di Galilea, di Yerusalem, dengarkan. Setelah Yesus berdakwah selama 33 tahun, apakah dia berdakwah kepada orang Romawi Yunani atau hanya untuk orang Yahudi saja? Jawab. dia berdakwah kepada orang-orang Israel pada saat itu. Nah, berarti kamu di sini berarti orang Israel, betul? Semua saya katakan bahwa saya adalah pengikut Kristus, percaya kepada. Nggak ada urusan saya dengan Anda. Nggak ada urusan saya dengan Anda. Saya berurusan dengan data. Kamu di situ Israel atau non Israel? Batas saja. Dua kali lebih jahat dari Paulus kamu ini. Saya tanya, kata kamu di sini Yahudi atau non Yahudi? Jujur. Kata ayat 7-nya, Saya pengikut Kristus. Ya ampun. Saya tidak tanya kau mau pengikut siapapun, tidak ada urusanku dengan kau. Paham? Saya tanya, Yesus berbicara dengan kata kamu di situ kepada orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Kenapa larinya ke Arab, Tuyul? Kenapa larinya ke Arab, Tuyul? Saya tanya, ini pengakuan Yesus. Kamu kalau sudah tidak sanggup lagi menyembunyikan identitasmu yang dua kali lebih jahat dari Paulus, turun.
Turun dari sini. Orang Indonesia. Ya makanya saya tanya samamu, kata kamu di situ untuk orang Indonesia atau untuk orang Yahudi? Jawab. Orang saya tetap adalah pengikut Islam. Untuk murid-murid tuyul ayat 7 dibaca. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Aduh, pusing deh. Tandanya adalah datang orang kepada orang Yahudi mengajarkan Yesus itu Tuhan. Itu tandanya. Ayo. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Siapa? Gini Pak, saya mengatakan satu kalimat terakhir ya Pak. Ya, sebelum kabur. Silakan. Pertama, terima kasih untuk apa yang Bapak sampaikan. Tetapi Sekali suaranya dia. saya tidak sepaham dengan Saya tidak minta kita sepaham. Saya hanya minta Anda memahami Bible Anda. Nangis. Pak Samuel silakan dibantu Pak. Kecil sekali suaranya dia. Bagian tertentu Bapak untuk menerjemahkan sesuai dengan pengertian Bapak, untuk membocorkan itu tujuan Bapak sebenarnya. Jadi jangan curhat, jangan curhat, jangan curhat, jangan curhat, jangan curhat, jangan curhat. Ditulis. Dengarkan saya sebelum saya serahkan kepada guru-guru saya ya. Yesus ketika ditanyai oleh muridnya, bila manakah itu terjadi? Yesus menjawab kepada muridnya, waspadalah supaya kamu, muridku, Bani Israel, jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Yang datang memakai nama Yesus kepada Bani Israel itu adalah Paulus. Dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Bapa itu sendiri. Yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri adalah Paulus. Kata Yesus, saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Perintahnya jangan kamu mengikuti mereka. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak ada komunitas Kristen orang Yahudi, nggak ada. Nah, di data selanjutnya mengatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu akan ditangkap dan dianiaya. Dan pelakunya itu adalah Paulus. Udah selesai kita, udah selesai. Yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus. Yang menyeberangi lautan adalah Paulus. Yang menjelajahi daratan adalah Paulus. Yang orang Parisi adalah Paulus. Yang mentobatkan orang Yahudi adalah Paulus. Yang mengajarkan Yesus adalah Paulus. Yang menyamar sebagai pengikut Yesus adalah Paulus. Yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus adalah Anda. Paham? Selesai. Tunjukkan kepada saya kalimat Kristus yang mengatakan bahwa penyesat itu adalah Paulus. Oh jelas ada. Penyesat itu adalah Paulus. Waspada. Oke. Kamu tenang. Oke, saya sampaikan samamu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa? Dengarkan saya. Dengarkan. Itu ayat itu. Dengarkan saya. Itu ayat itu. Itu ayat yang saya bacakan. Itu ayat. Ayat itu adalah Paulus itu di mana? Iya, ayat itu tadi dibacakan. Ayat gempung. Dengarkan saya. Paceko sulunya. Tembaga. Kalau bicara. Selamat malam Markudin. Oke, baiklah. Aduh. Malam. Bisa dibantu ayat apa? Itu. Kristen apa itu Islam? Ayat itu. Nah, Islam. Kesimpulan Bapak. Oh, alah. Islam ya Pak ya? Bukan begitu. Ayat itu ayat. Gantian ya Pak ya? Ayat itu. Dibacakan Itu ayat itu.
Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dor. Bapak mengambil Siapa yang perkataan itu, lalu Bapak mengatakan itu adalah Paulus. Sekarang tuh. Lah memang dia Paulus, karena cuman Paulus yang mengaku bapak. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa selain Paulus yang pernah mengaku bapak? Jawab. Mau sama bagaimanapun cara berlogika Bapak itu tidak. Lo kok jadi logika? Ini data ini. La haula wala quwata illa billah. Ini data kok jadi logika. Yohanes 8:44 Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Begitu Pak. Silahkan, semoga saya berdoa Bapak bertobat ya. Makasih Pak. Berdoa ke mana? Berdoa kepada siapa? Kamu berdoa kepada siapa? Tuhannya Yesus. Biar kau berdoa sampai 3 Tuhan itu nggak akan didengar tiga-tiganya. Selamat malam anak Indonesia. Tuhanmu yang 3 itu ogah mendengarkan doamu. Selamat malam Adi, Bapak Adi. Selamat malam. Kristen apa Islam Pak? Kristen apa Islam Pak? Oke, silakan Pak, dibantu Pak. Nah ini jurusannya Bang Handi nih, Bang Handi maju. Selamat Dokter Adi itu. Iya. Dokter Adi nih. Oh, Dokter Adi. Sikat. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Sidik lah, Pak Sidik dulu lah. Pak Juma. Apa? Iblislah jadi bapamu itu kata Yesus kepada orang Farisi. Mate nih. Ya. Terus? Itu kepada orang Farisi. Ya, terus? Yesus mengatakan di Matius 16 ayat 6, hati-hatilah kepada orang Farisi. Oke, Paulus orang mana? Pak Saduki atau Farisi? Kita belum bicara Paulus dulu. Saya tanya, enggak usah terlalu banyak Pak Dokter. Baik. Paulus itu orang Saduki atau orang Farisi? Orang Farisi. Nah, masuk enggak dia dalam kategori ini? Selagi Paulus menjadi orang Farisi, ada nggak Paulus memberikan pengajaran? Aduh, kepental itu signalnya bentar nanti lagi. Pak Sidik. Iya. Nah, jadi sebelum gurunda naik, sebenarnya poinnya ketika Paulus itu masih orang Farisi, tunjukkan ayatnya di mana dia mengajar saat dia menjadi orang Farisi. Silakan ayatnya. Yang lain boleh menjawab. Pak Handi boleh menjawab. Selama ini Pak Handi kan hanya pintar bertanya. Sekarang Pak Handi tunjukkan ayatnya Saulus mengajar sewaktu dia belum bertobat atau sewaktu dia masih pengikut Farisi. Tunjukkan ayat-ayatnya. Silakan. Oke, baik. Waktu Paulus menjadi Farisi begitu, dia itu jangankan mengajar Pak, dia itu hanya membangkang, menolak murid-murid Yesus Mesias, bahkan membunuh, merepotkan Yesus dalam berdakwah. Bagaimana dia mau mengajar Pak? Kan jelas di sana. Nah, waktunya dia akan menyeberangi lautan gitu. Di sanalah misinya untuk mentobatkan satu orang, kan jelas datanya di sana gitu. Baik. Jadi kalau Anda meminta dokter mana datanya dia mengajar waktu Farisi, dia bukan guru, dia adalah pembangkang, pembunuh murid Yesua Mesias gitu Dok. Terima kasih. Jadi Yesus berkata di Matius 16 ayat 6, saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi orang Farisi yang punya ragi di ayat 12 itu, ragi artinya pengajaran. Ayat 12 saya bacakan. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi. Jadi dalam konteks itu Paulus bukan pengajar. Dalam konteks Matius 16 ayat 6 dan 12, orang Farisi yang dimaksud di sini bukan Paulus. Karena Paulus tidak pernah mengajar ketika dia masih orang Farisi. Gimana Pak Handi? Oke. Benar Bang Andi. Iya, silakan. Nah, justru itu Pak, Anda justru memperkuat dalil di
Lukas 21 ayat 8. Memang ketika dia belum sebelum selesai melakukan penganiayaan itu, dia memang tidak mengajar apa-apa. Makanya di sini dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Allah, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, tetapi ya, dan seterusnya ini kan, sebelum ajaran itu diajarkan, ada peristiwa yang akan dilalui oleh para murid. Apa itu? Mereka akan ditangkap, akan dianiaya, dipenjara. Nah kan cocok kalau sebelum itu Paulus tidak mengajarkan ketuhanan, justru cocok ini Paulus ini. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi di Matius 16 ayat 6 dan 12, hati-hati kepada ragi atau ajaran Farisi. Dan dalam hal ini Pak Juma bilang, Paulus itu siapa? Farisi. Baik, sewaktu Paulus pengikut Farisi, di mana ayatnya Paulus mengajar? Itu yang saya tanya kepada Pak Handi. Silakan Pak Handi bilang. Ya, Pak Handi bilang Paulus belum ada itu, ajaran Paulus ketika dia masih Farisi. Paulus itu mengajar setelah dia membantai para murid. Iya kan? Betul enggak? Setelah dia ke Damsyik, dia Farisi, sewaktu dia Farisi, di mana ayatnya Paulus mengajar. Jadi kalau saya lihat di Lukas 21 ayat 8 ini, ajaran sesat itu dilakukan setelah membantai para murid. Coba nih, saya baca dari ayat 7 ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Nah, tandanya ditunjukkan oleh Yesus. Apa itu? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Tandanya ini, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu tandanya. Ya, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi jelas sekali. Nah, ajaran menuhankan Yesus itu setelah para murid itu dianiaya. Kita lihat ayat selanjutnya, ya, ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Akan datang segera, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Nah ini, tetapi sebelum semuanya itu, sebelum ajaran itu diajarkan, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nih, para murid mengalami ini enggak? Silakan. Ini Aki Juma udah datang, monggo Aki Juma dilanjut. Baik. Di sini hujan, saya mute dulu. Baik, Bible berjalan. Ini Pak Sugi ya. Pak. Betul. Pak Sugi, tadi sebenarnya pertanyaan saya ke Pak Juma di Matius 16 ayat 6 sampai 2 ayat 6 sama 12, hati-hati kepada ragi atau ajaran orang Farisi. Pak Juma mengatakan itu Paulus. Sewaktu Paulus itu ahli Farisi, tunjukkan ayat yang mengajarkan Paulus mengajar. Pak Handi udah menjawab tidak ada, hanya menganiaya. Lalu untuk Pak Sugi, di Lukas 21 ayat 8 itu, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Di mana Paulus mengakui bahwa dirinya Yesus? Silakan Pak Sugi. Dokter, saya yang ngambil alih. Baik, begini, Pak Juma dulu. Begini dokter, diam, dokter, diam.
Silakan. Di dalam kitab saudara pengakuan Paulus sendiri, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih dari itu. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang asli, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa pembelaan yang Anda ingin lakukan untuk membela Paulus ini? Menganiaya murid Yesus itu bukan sebuah cacat menurut Paulus. Menganiaya murid Yesus itu bukan sesuatu yang membuat hukum Taurat itu cacat bagi dirinya. Dia tidak bercacat di dalam menjalankan dan mentaati hukum Taurat meskipun dia telah menganiaya. Oke? Pahami itu dulu. Jadi Paulus dalam hal ini tidak bisa Anda bela dengan mengatakan, oh dia cacat pada saat dia menganiaya. No, tidak. Paulus mengatakan dalam hal menganiaya murid Yesus tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oke? Jadi Anda ingin menarasikan pada saat Paulus itu menganiaya murid, dia sedang mencederai hukum Taurat. Oh, tidak. Paulus dalam hal ini tidak bercacat sedikit pun. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya di mana Paulus itu mengaku sebagai Yesus, dengarkan saya Pak Dokter. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Bukan maksudnya orang itu datang mengatakan akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Tidak. Dia datang mengatakan aku ini utusan Yesus. Itu kan dia menggunakan nama Yesus, menjajakan nama Yesus. Dia datang dengan menggunakan nama Yesus. Aku ini rasul utusan Yesus. Aku ini adalah orang yang diutus oleh Yesus. Aku ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Yesus. Dia datang dengan membawa nama Yesus. Dan inti daripada penyesat ini adalah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia. Dia di sini adalah Tuhan atau Bapa. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Artinya pada masa itu janganlah kamu mengikuti mereka. Artinya Yesus melarang Bani Israel pengikutnya untuk tidak mengikuti oknum Farisi yang datang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Apa masih kurang Pak Dokter? Silakan Anda bela Paulus, silakan. Baik. Pak Juma, Matius 16 ayat 6 dan 12, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hati-hati kepada ragi atau ajaran Farisi. Pak Juma mengatakan di situ Farisi Paulus. Pertanyaan saya, sewaktu Paulus ikut orang Farisi yang narasinya Pak Juma bacakan menganiaya, membunuh pengikut Yesus, melakukan hukum Taurat tak bercacat, itulah Paulus yang menerima ajaran Farisi. Pertanyaan saya, di ayat mana Paulus mengajar pada saat posisi Paulus sebagai orang Farisi? Itu yang pertama. Yang kedua, di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, firman Tuhan datang kepada Ananias, murid Tuhan, bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa dan kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja Israel. Artinya perintah Tuhan kepada Saulus supaya Saulus memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, itu ada tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, ayat 10 sampai 15. Perintah itu datang kepada Ananias, murid Tuhan, karena Paulus itu buta.
setelah melihat sinar. Dan jumpailah dia di rumah Yudas di jalan lurus. Tapi Ananias murid Tuhan protes. Tuhan, dari orang banyak saya dengar Saulus itu orang jahat. Tetapi Tuhan meyakinkan Ananias murid Tuhan. Bukan, dia alat pilihan bagiku. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hatilah kepada orang Farisi dan Saduki. Itu kata Yesus. Karena iblislah bapaknya orang Farisi. Data Yohanes 8 ayat 44. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, hai orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, kamu keturunan ular beludak. Itu ular beludak itu adalah iblis. Ular itu iblis. Artinya ajaran iblislah yang diterima orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ketika Saulus menerima ajaran Farisi, yaitu ajaran iblis, kerjanya Saulus menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Jadi Pak Juma, bedakan Saulus sewaktu pengikut Farisi dengan Saulus sesudah bertobat. Silakan Pak Juma. Oke. Sedikit mau tanya, berarti menurut Anda setelah Paulus bertobat itu bukan orang Farisi gitu Pak? Jadi orang Bugis dia, Bang. Bukan orang Farisi gitu, bentar. Baik, terima kasih Pak Sugi. Ya itu dijawab sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Saya jawab. Kan orang Farisi atau bukan gitu aja? Saya jawab dengan data. Makanya saya bilang tadi, Yesus berkata bahwa iblis bapamu itu ditujukan ke orang Farisi. Dasar Yesus mengatakan iblis bapaknya karena mereka mengikuti ajaran iblis. Buktinya kerja mereka menganiaya dan pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ketika Paulus sudah bertobat itu dia ngaku orang Farisi atau tidak gitu loh. Ya dia orang Farisi. Nah ya udah silakan lagi. Tetap tapi orang Farisi. sewaktu dia orang Farisi, di manakah ayatnya dia mengajar? Bahkan ketika dia sudah bertobat, ya itu pun dia tetap orang Farisi dan mengajarkan Yesus itu Tuhan. Betul. Tetapi waktu dia bertobat, dia orang Farisi, bukan mengikuti ajaran Farisi. Dan tadi narasi Pak Juma tadi. Dokter, yang ditanya di sini bukan sukunya yang dihindari, orang Farisinya yang dihindari Pak, bukan sukunya. Waspadalah terhadap suku Farisi, enggak. Waspadalah kepada orang Farisi. Nah, ingat, saya tanya kepada saudara, ketika Paulus menyeberangi lautan, ketika Paulus mengirim surat, ketika dia nulis surat sampai 14 bab, dia itu orang Bugis atau orang Farisi? Jawab. Baik, Pak Juma. Apa? Ketika Paulus itu menyerangi lautan di kisah Rasul 24, 25, 26, 27, 28. Dia sudah jadi orang Jawa. Itu dihadapkan ke mahkamah agama. Saya tanya, dia orang Farisi atau orang Bugis Pak waktu itu? Dia orang Batak, Marpaung namanya. Berarti pada saat dia nyebrang lautan menjelajahi daratan itu pun harus diwaspadai, betul atau tidak? Itu pun harus noise. Betul. Tetapi Pak Juma, udah selesai. Udah selesai Pak Dokter. Udah selesai. Berarti Paulus ini tadi kan Anda membawa narasi seakan-akan ini justru Bapak yang bawa pemikiran sendiri. Tadi itu Bapak bernarasi seakan-akan setelah Paulus itu bertobat sudah bukan orang Farisi. Berarti yang harus diwaspadai adalah ketika Paulus menjadi orang Farisi. Setelah Paulus bukan lagi orang Farisi, tidak patut lagi diwaspadai. Itu ilmu dari mana, Dokter? Nah itu dia, makanya saya tanyakan. Oke. Yang dimaksud, dengar Pak Sugi, yang dimaksud dengan orang Farisi dan orang-orang Saduki, ular keturunan beludak. Kenapa dikatakan orang Farisi dan keturunan ular beludak? Karena mereka menerima ajaran iblis. Lah, justru Paulus ini saya tanya kepada saudara, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Jawab. Mate bale.
Baik terus. Saya jawab dulu. Dari mana? Dengarkan, saya tanya dulu. Dengarkan, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut? Hukum Taurat itu adalah kutuk. Silakan. Hukum Taurat itu sampah. Jadi Galatia 3 ayat 13. Dari mana? Dari mana? Di Ulangan. Di mana? Tunjukkan ke saya bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk. Silakan. Di mana tertulis di Taurat? Hukum Taurat yang mati di kayu salib tergantung seharian penuh itu namanya kutuk. Yang saya tanya, Paulus dengarkan. Saya tanya, Paulus mengajarkan hukum Taurat itu sengat maut, hukum Taurat itu sampah, hukum Taurat itu tidak kemudian mengantarkan kepada hidup. Di mana? Dari mana Paulus dapatkan ilmu ini? Baik. Saya jawab. Jadi, kenapa dikatakan itu sampah? Karena dari mana, Pak? Saya tanya dari mana ilmunya, bukan kenapa. Dari mana? Kalau Paulus ini orang Farisi, dikatakan Yesus menerima ilmu dari iblis, saya tanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa Taurat itu adalah kutuk? Silakan. Dari iblis. Paulus mengakui kesaksian, aku ini orang Farisi. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, dari mana orang Farisi Paulus menerima ilmu bahwa hukum Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah justru itu kutuk? Dari mana ilmunya? Jawab. Dari asumsi. Dia sendiri. Dia sendiri. Berarti sudah terjawab, Pak. Pak Juma, berarti sudah terjawab. Berarti sudah terjawab bahwa orang Farisi menerima ilmu dari iblis. Pak Juma bertanya sendiri, jawab sendirilah. Bertanya sendiri, jawab sendiri, ya kan? Itu bagusnya. Nah, karena jawaban Anda itu tidak ada yang kena. Pak Juma, ini ditonton 1.000 orang. Ya silakan. Justru itu, apalagi Bapak bergelar dokter. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mengajarkan ilmunya bahwa hukum Tuhan, ketetapan Tuhan bagi Bani Israel itu adalah kutuk? Silakan. Tertulis di mana? Tertulis di mana itu pertanyaan Bapak itu? Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Oke, saya bacakan. Ya, saya bacakan. Silakan. Gitu. Galatia 3 ayat 13. Kalau ditanya dapat dari mana kamu obat? Apotik. Kan gitu enak jadinya kan. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebentar Pak Sugi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di Ulangan 21 ayat 22, Pak Jemaat sebentar. Ulangan 21. Di Ulangan 21 ayat 22. Itu hukum Taurat. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkannya nyambung pada hari nggak nyambung. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang berbentuk amuk kepadamu. Jadi dulu ya. Ya, jadi itu Pak Juma. Jadi soal benar atau tidak hadapan Pak Juma, pemimpin Pak Juma itu nggak masalah. Data sudah saya tunjukkan. Itu data apa? Ulangan itu, ulangan 21 ya 22 itu yang orang yang bukan hukum Taurat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Yang melanggar. Pak. Jangan diwaduh. Diri salah ini diwaduh. Jadi
Pak Sugi, saya Pak Juma dulu ya, Pak Sugi dengar baik. Atau dikorek pun nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Pak Juma di Galatia 3:13 itu, saya Di mana dikatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, koma. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang Apa hubungannya dengan hukum Taurat? Mana datanya? Mana datanya hukum Taurat itu kutuk? Mana? Ini kan tertulis di ulangan itu bahwa terkutuk. Yang terkutuk orang yang melanggar Taurat, orang yang digantung terkutuk oleh gimana Allah. sih, Pak? Yang terkutuk itu orang yang melanggar hukum Taurat di situ. Bapak dan netizen yang 1000 orang. Loh, yang terkutuk itu adalah orang yang digantung di iya, kayu orangnya. salib. Sebab seorang Karena berdosa. Yang saya tanya, yang saya tanya, di mana tertulis hukum Tuhan itu adalah kutuk? Bukan orang yang melanggar hukum Tuhan, tapi hukum Tuhannya. Di mana tertulis Taurat itu adalah kutuk? Di mana? Kan sudah ditulis di sini bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib oleh hukum Allah. Loh, yang terkutuk di situ siapa? Iya, yang terkutuk ini siapa? Yang terkutuk ini hukum. Yang terkutuk ini, dengarkan saya, dokter. Yang terkutuk ini orangnya atau hukum Tauratnya? Baik, saya jawab dengan data di ayat 22, yang terkutuk itu adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ini yang terkutuk. Iya. Pertanyaan saya, yang terkutuk di situ orangnya atau hukum Tauratnya? Orangnya yang terkutuk. Nah, terus Paulus mengatakan apanya yang terkutuk dalam Galatia 3? Hukum Taurat. Yesus menebus dari hukum. Ya, baca dulu ya Pak Kecil. Galatia sebentar. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3, sebentar Pak Sugi, sabar. Galatia ayat Kan aku bacakan 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, hukum Taurat itu di mana tertulis bahwa Taurat itu hukum Taurat? Saya sudah Hukum bacakan kutuk. Pak Juma, saya sudah bacakan di ulangan 21. La haula wala quwata illa dokter. Saya bacakan di ulangan 21, 22, 23, tapi Pak Juma tidak ngerti. Tapi kalau Bapak yang aneh gitu loh. saya Loh. ya, itu aja itu. Saya udah dengarkan, lento dulu, dengarkan. Bukan. Dengarkan dulu. Gimpe, dengarkan. Dengarkan. Di Galatia 3 di situ diterangkan yang menjadi kutu adalah Taurat. Baca nomor 10 coba, Galatia 3. Karena semua orang yang hidup di pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Coba. Hukum Taurat itu orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah berada di bawah kutuk. Berarti hukum Taurat ini adalah kutuk. Nomor 13-nya, terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Di data 13-nya gimana, Ahli Sugi? Lengkapnya? Bisa dibacakan? Bentar. Aduh. Kristus telah menebus kita. Dari pekerjaan hukum. Ya. Dengarkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sementara di kitab Ulangan 21 ayat 22 yang terkutuk orangnya, bukan hukumnya, Pak. Coba diteliti deh. Di Galatia 3 nomor 13 ya,
Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu mengutuk? Sejak kapan? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Sejak kapan? Tertulis di mana? Oh, Ulangan 21 nomor 23. Aduh, udah nggak usah baik-baik terus, Pak. Pusing saya. Ayo, silakan, Akhi Sugi.